Seperti yang bisa kita lihat, Pak Christian ini sudah lama bergelut di bidang properti ya Pak ya. Mungkin bisa diceritakan sedikit untuk para pemula yang ingin mulai berbisnis di bidang investasi properti itu harus dimulai dari mana? Mungkin bisa diceritakan juga tips-tipsnya seperti apa? Ya, gini, terima kasih atas waktunya. Mungkin satu hal ya, sebelum kita jauh berjalan ke depan, kita pengen ini, pengen itu, banyak sekali mungkin kita perhatikan juga faktor-faktor pendorong. Jadi dari kita tuh biasanya kan faktor pendorongnya kan kita mungkin pasti manusia kan ingin mempunyai penghasilan yang bertumbuh ya. Jadi kita pengen bertumbuh dengan baik, makanya kita harus menginvestasikan penghasilan kita. Dan juga kita juga mungkin ingin di depannya lagi waktu kita waktu usia senja kita mempunyai passive income seperti itu. Jadi dan faktor yang lain yang kita harus perhatikan saat ini adalah pemerintah itu sangat mendukung sekali proses transaksi dari properti ini. Dipermudah sekali sekarang ya, jadi bunganya yang begitu rendah dengan dukungan dari banyak kayak seperti pemerintah memberikan prosesnya lebih tidak rumit ya seperti itu. Dan satu hal yang perlu digarisbawahi bahwa properti ini adalah sebuah bisnis yang dimana itu menjadi sebuah kebutuhan primer. Ketika seseorang itu mulai mapan, ketika dia mulai bekerja dan punya penghasilan tetap, pastinya dia mungkin punya rumah. Jadi banyak sekali faktor-faktornya dan pastinya yang pasti pentingnya harganya selalu naik. Betul sekali. Jadi seperti investasi properti itu nggak ada matinya ya Pak ya? Iya betul. Tapi memang harus diperhatikan juga mungkin ya itu profil kita dulu ya. Kita harus tahu profil kita itu seperti apa. Bagaimana Pak cara mengukur kemampuan kita itu bisa nggak sih buat investasi properti? Ya mungkin gini, satu hal yang mungkin harus diperhatikan itu adalah kita tuh mempunyai profil keuangan yang matang ya. Jadi karena matang itu artinya gimana, kita mempunyai sebuah penghasilan yang tetap ya. Jadi kita mungkin sudah mempersiapkan untuk mempunyai dana darurat ya, ketika kita membutuhkan hal yang urgent, kita mempunyai keuangan yang cukup ya. Yang pasti juga kita harus ngecek juga apakah kita mempunyai hutang-hutang jangka pendek. Kalau kita nggak punya hutang jangka pendek, kita punya penghasilan tetap dan kita udah siap untuk menyisihkan penghasilan kita, nah kita mungkin bisa mulai menyicil untuk DP seperti itu. Nah, mungkin ini ada beberapa orang yang ingin membeli rumah di perumahan seperti itu ya Pak ya. Nah kan ini ada pilihan nih biasanya di perumahan gitu, ada dari DP awal yang besar atau cicilan jangka panjang yang waktunya ya otomatis lebih lama ya. Nah itu kira-kira kita harus pilih yang mana ini Pak? Oke, jadi mungkin sekilas saja sebelum kita ngomongin itu pertanyaan sangat klasik sekali. Tapi sebenarnya kita tuh DP besar di depan atau kita DP-nya kecil tapi cicilannya panjang gitu ya. Tapi sebelum kita ngomong itu kita harus bisa juga mengukur ya diri kita dulu nomor satu. Jadi asumsi aja kita saat ini gaji UMR misalnya ya. Kita mau membeli rumah, asumsi aja mau beli rumah saat ini kan ada sekitar 250 juta. Ya, kalau kita asumsi DP kita harus DP sekitar 20%, berarti kan kita mesti punya uang 50 juta. Ya, kita mesti punya planning dulu dari situ. Oh, 50 juta gimana cara dapatnya saya? Oke, kita mulai mikir, kita mau cicilnya dalam 2-3 tahun. Buat nyicil buat DP. Kenapa kok 2-3 tahun? Karena properti itu biasanya kan harga pasti naik. Cuma kalau satu tahun, 2 tahun, 3 tahun maksimal naiknya masih belum banyak biasanya. Jadi kalau kita udah ngincer harga yang 250, kita nggak boleh ngumpulin uang sekarang. Kita target ngumpulin 5 tahun harga udah naik. Iya, udah beda lagi. Beda lagi ya. Makanya dengan seperti itu kita nyiapin DP dulu. Itu yang nomor satu. Jadi kita udah bisa mengukur DP berapa kita bisa masuk. Faktanya satu hal yang kita perhatikan, DP yang besar itu artinya kita tuh mengurangi porsi dari hutang kita ya. Dari cicilannya itu tadi betul, ya. Jadi kalau kita bisa mengukur faktor resiko, kita bisa mentahu lah hasilnya kita setiap bulan tetapnya seberapa. Nah ini mungkin DP ini besar adalah opsi yang baik. Ya betul. Jadi mungkin buat yang ingin membeli rumah di perumahan seperti itu bisa dihitung-hitung dulu, disesuaikan dengan kapasitas dirinya sendiri. Dan yang penting jangan dipaksakan jika memang belum mampu. Tapi bukan berarti cicilan jangka panjang juga buruk. Nah ya, itu juga perlu diperhatikan. Ya, karena cicilan jangka panjang itu ada sisi baiknya juga, bahwa ketika kita
kita mempunyai DP yang kekuatan DP yang nggak kuat, kita bagi jangka panjang. Tapi satu hal kita harus perhatikan, kita harus membeli properti yang sudah jadi. Ya. Nah, jadi segera bisa kita sewakan dengan harapan uang sewanya itu bisa membantu kita mengcover uang cicilannya. Nah, itu dia tips dari Pak Christian jika ingin memilih yang cicilan jangka panjang. Nah, selanjutnya selain dari segi keuangan ya Pak ya, kemudian biasanya kita juga memilih lokasi. Nah, ini seperti apa lokasi yang harus kita pilih seperti itu Pak? Ya, pastinya satu hal ya, kalau kita membeli sebuah properti itu kita harus bisa memilih lokasi yang strategis. Itu jawaban yang paling standar. Tapi kita harus ketahui, maksudnya lokasi strategis itu seperti apa sih? Ya, yang pertama adalah kita harus mengetahui apakah tempat itu sedang berkembang. Kalau kita membeli properti yang lokasinya itu sudah tidak berkembang, ya kemungkinan untuk naik kemudian hari itu agak lebih sedikit, gitu ya. Terus juga yang pastikan juga ketika kita membeli, kita juga memperhatikan faktor infrastruktur, jalan, ya jadi akses jalan yang mudah, lingkungannya aman, apakah bebas banjir, gitu. Jadi penentuan lokasi kita memilih rumah pun juga cukup berpengaruh ya Pak ya. Nah, kemudian yang terakhir nih Pak nih, ada pesan-pesan nggak buat yang lagi pengen beli rumah atau investasi di bidang properti? Oh ya, ada beberapa poin ya. Yang pertama, yang kita harus bisa itu gini, kita tuh ketika mau berinvestasi properti itu atau berinvestasi apapun juga bentuknya, ya kita tuh harus menghitung investasi kita tuh dari total income kita, bukan total income kita setelah dikurangi pengeluaran. Kalau kita total income setelah pengeluaran, kita tidak pernah akan bisa berinvestasi. Nomor satu. Yang berikutnya adalah kita tuh sebelum berinvestasi properti, kita harus tahu juga tujuan kita berinvestasi itu apa. Kalau tujuannya kita mau DP kecil, jangka panjang, rentalnya, nah kita mungkin cari bentuk mungkin apartemen, rumah udah jadi. Atau kita masih pengen, kita masih belum tahu nih buat apa, tujuannya buat apa. Oke, kita mungkin beli tanah dulu, seperti itu. Ya, jadi seperti itu tadi gambaran bagi orang-orang, bagi kalian yang ingin memulai bisnis di bidang properti atau yang ingin membeli rumah baru. Nah, seperti itu tadi tips-tips dari Pak Christian. Nah, terima kasih kepada Pak Christian atas waktunya.